Cik. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Saudaraku semuanya. Shalom. Mau lihat senyumnya dulu dong semuanya. Manis-manis sekali ya Bapak Ibu semua senyumnya ya. Haleluya. Saya lihat bangku depan tapi masih kosong Bapak Ibu. Ayo dong maju ke depan, kalau yang udah datang duluan mau maju atau ke depan. Jangan dikosongin depannya. Ya. Yuk, mari kita mau memuji Tuhan. Saya undang kita untuk pakai berdiri semua saudaraku. Saya mau pimpin dalam doa. Bapa, kau sungguh baik Tuhan Yesus, teramat baik Bapa. Kasih-Mu sungguh berlimpah bagi kami Tuhan Yesus. Oh Tuhan, sungguh berterima kasih Tuhan atas kasih anugerah-Mu Tuhan yang selalu baru Tuhan setiap pagi Tuhan Yesus. Hari ini terbukti Tuhan, sekali lagi Tuhan, kalau kami masih boleh berkumpul bersama-sama Tuhan, menikmati hadirat-Mu Tuhan, menikmati Tuhan, persekutuan yang manis Tuhan, di antara jemaat Tuhan. Yang percaya Tuhan itu karena kasih anugerah-Mu yang besar bagi kami Bapa. Sudah sepatutnya Tuhan kami bersyukur Tuhan. Karena Kau Tuhan begitu baik, teramat baik Tuhan. Kau luar biasa Tuhan. Oh Tuhan Yesus. Ini kami Tuhan yang mau datang Tuhan. Memberikan hati kami Tuhan. Memberikan hidup kami Tuhan. Yang mau serahkan semuanya Tuhan. Bagi kemuliaan nama-Mu Bapa. Biar Tuhan Yesus, nama-Mu dipermuliakan Tuhan pagi ini, hari ini. Hanya nama-Mu Tuhan yang boleh dipermuliakan Bapa. Kami mau tinggikan, kami mau agungkan Engkau Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, kami mau angkat hati kami Tuhan. Terima kasih. Jemaat Tuhan, mari sembah Tuhan kita. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Mau nyatakan lebih lagi. Kita mau agungkan, tinggikan Dia. Oh Yesus. Mari kita mau nyanyikan. Yesus Kau sungguh baik. Yes Tuhan. Kami percaya Tuhan. Nama-Mu sungguh indah. Sekali lagi katakan Yesus. Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Cinta Tuhan. Ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selalu. Katakan ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu.
Jemaat Tuhan sekali lagi nyatakan Yesus, Yesus, Kau sungguh, Kau teramat baik Tuhan. Yesus, dan namamu yang terindah, mengasihimu Tuhan Yesus. Ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selalu. Pujian kita, Bapa mujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan ku mau memuji, haleluya, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan, dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku, senang jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan dan keagungan hanya tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku, senang jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Mama mujimu, ku selalu pujimu, mau menyembahmu ya Tuhan Yesus, ku selalu sembah. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari lebih lagi katakan, Mama memujimu Tuhan, ku selalu pujimu, mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari dengan tangan terangkat, katakan ku mau memujimu, ku selalu pujimu, yes Tuhan Yesus, mau menyembahmu, glory bagi Tuhan, selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Hanya Kau yang layak Tuhan.
Dia lebih dalam lagi kita mau menyembah. Oh Yesus, Yesus, hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak Tuhan, layak, glory, genap jiwa dan nafasku menyembah Yesus, menyembah Tuhan yang hidup, menyembahlah yang besar, hanya Kau Yesus Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Oh, besar-besar nama-Mu Tuhan Yesus. Berpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Oh Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Untuk sukacita yang besar yang telah Kau berikan kepada kami Tuhan. Amin. Kami percaya Tuhan, minyak yang baru Tuhan telah Kau sediakan bagi kami Tuhan. Kau yang mengurapi setiap kami Tuhan yang datang. Kau yang mengurapi hati kami semua Tuhan untuk siap Tuhan memuji Engkau Tuhan Yesus. Kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Sungguh-sungguh kami percaya Tuhan, Kau Tuhan kami yang hidup. Terima kasih Tuhan. Segala kemuliaan bagi hanya nama-Mu Tuhan Yesus. Dan kami siap Tuhan untuk memuji dan menyembah-Mu lebih lagi Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup sama-sama. Jemaat Tuhan kita mau katakan, amin. Haleluya, haleluya. Seperti doa kita percaya ada sukacita yang baru. Amin. Boleh kita sama-sama lambaikan tangannya. Haleluya, Tuhan Yesus begitu baik. Oh, seramat baik. Mari kita mau berikan salam kita, kiri kanan depan belakang. Oh, kita mau membagikan kasih Tuhan. Amin. Lewat senyuman kita, lewat salam kita. Mari saudaraku kita mau lebih lagi memuji Tuhan. Amin. Amin. Kita mau bersuka cita. Mari musik kita mau naikkan ucapan syukur kita bagi Tuhan. Besarkan nama Tuhan. Come on. Haleluya. Katakan. Besarkan nama Tuhan. Apa? Pujilah Dia. Kemurahannya. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah nama. Boleh dong sekali lagi katakan, besarkan nama Tuhan. Sama-sama. Besarkan nama Tuhan. Pujilah Dia. Amin. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. katakan. Oh, besarkanlah namanya. Ya Tuhan yang ajaib. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong. Tuhan yang menolong hidupku. Amin, haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus olehnya. Mari lebih semangat lagi memuji Tuhan. Katakan. Besarkan nama Tuhan. Amin. Pujilah Dia. Kemurahannya besar. Tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh,
ditebus olehnya. Boleh saya minta pria-prianya saja yang bernyanyi? Sama-sama. Tuhan yang ajaib. Oh, ini pria-prianya Tuhan yang menyatakan. Tuhan yang Tuhan kita yang ajaib. Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib. Tuhan yang kuasa. Jiwaku ditebus olehnya. Giliran yang wanita yang nyanyikan. Tuhan yang Amin. ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus. mari sekali lagi bersama-sama. Oh Tuhan. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus olehnya. Jiwaku ditebus olehnya. Jiwaku ditebus olehnya. Haleluya. Boleh dong sama-sama kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Amin. Haleluya. Tidak satu perkara pun yang mustahil bagi Tuhan kita. Amin. Di saat tangannya yang ajaib menolong kita. Kuasanya yang begitu besar. Amin. Dia mampu menolong kita. Mari kita mau besarkan nama Tuhan. Sebab hanya dia yang layak dipuji. Lebih semangat lagi memuji Tuhan. Amin. Mari musik. Katakan besarlah Tuhan. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman. Aman berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Oh, sama-sama katakan. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Amin. Yang telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus. Yesus Allah perkasa. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Mari jemaat Tuhan. Katakan besarlah. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Yang telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Oh, Yesus
begitu menyayangi kami, mengasihi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersuka cita Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Karena Engkau telah menunjukkan kasih-Mu kepada kami Tuhan. Ini waktunya kami Tuhan untuk masuk lebih dalam lagi dalam hadirat-Mu Tuhan. Kalau tadi Tuhan kami boleh menyembah-Mu Tuhan. Ini waktunya kami Tuhan meminta dan berdoa Tuhan, supaya Engkau Tuhan Yesus boleh lebih lagi Tuhan mengajar kami Tuhan. Tuhan, kami ingin tahu Tuhan isi hati-Mu Tuhan di pagi hari ini Tuhan Yesus. Kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan, firman yang hidup, firman yang memperlengkapi kami Bapa. Ajar kami Tuhan selalu Tuhan Yesus, hidup di dalam jalan-Mu Tuhan, hidup di dalam rencana-Mu Tuhan, sehingga hanya rencana-Mu yang boleh tergenapi dalam hidup kami Bapa. Mari jemaat Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau nyanyikan, kita mau angkat pujian ini yang berkata, ajar kami Tuhan Yesus menghitung hari-hari kami Tuhan, agar kami Tuhan beroleh hati yang bijaksana. Agar kami Tuhan taat dan setia akan firman-Mu Tuhan Yesus. Ajar kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mari jemaat Tuhan, angkat suara-Mu. Sungguh-sungguh dengan hati yang terbuka, ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami
Tuhan, lebih lagi kemuliaan Tuhan. Dalam namamu Tuhan, dan azan jalanmu, pimpin kami di setiap waktu. Besar-besar setiamu Tuhan. Setiamu Tuhan, agunglah karyamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Berikan yang terbaik untuk Tuhan. Dalam namamu Tuhan, dan azan jalanmu, pimpin kami di setiap waktu. Setiamu Tuhan, agunglah karyamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Yesus, kami bersyukur Kami mau berseru Yesus, agunglah jalanmu, ajaiblah rencanamu. Pimpin kami Tuhan dalam setiap langkah. Engkaulah menopang dan pelita bagi kami. Kami mau bermasmur bagimu Tuhan. Yesus, bersyukur padamu. Haleluya. Tuhan Yesus, kami siap Tuhan. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan Tuhan Yesus firman. Yang pagi hari ini Tuhan yang telah Kau siapkan untuk kami makan Tuhan. Berikan kami Tuhan hati yang haus dan lapar Tuhan.
Yang siap Tuhan untuk menerima Tuhan makanan rohani ini Tuhan Yesus. Yang siap Tuhan Yesus mencerna Tuhan segala isi hatimu Tuhan Yesus. Dan terlebih lagi Tuhan, tak kala firman itu datang Tuhan, kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Bapa. Berikan kami Tuhan hati sebagai seorang hamba Bapa. Ajar kami Tuhan Yesus. Biarlah kami Tuhan boleh mengikuti jalan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Sebelum itu juga Tuhan, kami memberikan persembahan kami Tuhan Yesus. Oh Tuhan, bukan besar kecilnya Tuhan, persembahan kami Tuhan. Tapi hati kami Tuhan, yang rindu Tuhan untuk melayani Engkau Tuhan Yesus. Melayani pekerjaan Tuhan, bagi gereja-Mu Tuhan. Itu yang Kau lihat Bapa. Berkati kami semua Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau telah memberikan berkat itu kepada kami Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama jemaat Tuhan yang siap katakan amin. Mari silahkan duduk saudaraku, kita ingin memberikan persembahan. Give and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together and running over. Give and it will come back to you. When you give to the Lord. Help me out now, here we go. Give and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together and running over. Give and it will come back to you. When you give to the Lord. Give in love, give in faith, give with joy and a smile on your face. Give as the Lord has given to you. How you give is a reflection on your gratitude. So give and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together and running over. Give and it will come back to you. When you give to the Lord. Give and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together and running over. Give and it will come back to you. When you give to the Lord. Help me out now, here we go. Give and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together and running over. Give and it will come back to you. When you give to the Lord. Give in love, give in faith, give with joy and a smile on your face. Give as the Lord has given to you. How you give is a reflection on your. Perhatikan dan kami mengambil pelajaran untuk pertumbuhan manusia batiniah kami di hadapan-Mu. Urapi kami semua, tidak ada kuasa yang lain yang kami izinkan untuk mencuri benih firman-Mu yang hidup dan kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, selamat pagi semuanya, kita mau dengar firman Tuhan. Hari ini kelanjutan dari minggu lalu, bagaimana Yakub saudara-saudara sudah keluar dari Betel dan Tuhan sudah membawa dia melewati Efrata. Ya, minggu lalu kita melihat bagaimana istri yang dicintainya, ya, pilihan hatinya sendiri telah Tuhan panggil pulang, ya, dan meninggallah Rahel istrinya. Lalu kita melihat berikutnya hari ini saudaraku, kita buka ya. Di slide pertama itu kita masih di Kejadian 35. Hari ini kita membaca ayat 21 sampai 22. Bunyinya demikian firman Tuhan, kita baca sama-sama. Sesudah itu berangkatlah Israel, lalu ia memasang kemahnya di seberang Migdal Eder. Ketika Israel diam di negeri ini, terjadilah bahwa Ruben sampai tidur dengan Bilha, gundik ayahnya, dan kedengaranlah hal itu kepada Israel. Dua ayat ini saudaraku kita bahas hari ini. Bagaimana dikatakan Israel, siapa Israel? Yakub. Memang saudaraku dalam dua ayat ini kita nggak ketemu kata Yakub. Karena Tuhan sudah katakan namamu sekarang Israel.
Itu Tuhan pastikan lagi, teguhkan lagi sebelum dia berangkat ke Efrata, yaitu di Betel. Ya, ini pelajaran kita yang lalu-lalu, saudara. Dan dalam 2 ayat ini Israel dan Israel saja yang ditekankan, ya, menunjukkan bahwa Yakub sudah berubah. Tidak lagi seperti Yakub yang dulu. Sudah ada kemajuan rohani, sudah ada kematangan rohani. Walaupun sekali lagi belum sempurna. Maka Yakub dengan seluruh rombongannya dikatakan begitu meninggalnya Rahel, ya, dia memasang kemah di seberang Migdal Eder. Migdal Eder ini satu tempat di Efrata, saudaraku, untuk peternakan domba-domba yang khusus, yaitu domba-domba yang dipersiapkan untuk menjadi persembahan di Yerusalem. Ya, dulu saya pernah khotbah tentang Migdal Eder dengan hari raya Hanukkah. Ya, jadi disitulah dikembangbiakan dan diambil yang betul-betul tidak bercacat, tidak bercela untuk dipersembahkan di bait Allah di Yerusalem. Nah, makanya Migdal Eder ini diambil dari kata atau artinya adalah kawanan domba. Sebetulnya Tuhan mau Yakub itu melewati Efrata untuk menuju Hebron. Hebron, tempat kakeknya Abraham, Hebron, tempat juga ayahnya Ishak tinggal sampai kepada hari kematian mereka. Tapi Yakub sekali lagi singgah dulu, berkemah dulu di sana, di Migdal Eder. Dia tidak segera melanjutkan perjalanannya. Wah, enak ya di daerah peternakan domba di sana. Sambil juga dia masih mengenang. Ya, istri yang dia cintai walaupun udah gak hidup, sudah meninggal, tapi gak jauh-jauh dengan Migdal Eder. Masih di Efrata. Itulah yang membuat hati Yakub, Israel ini tidak ingin segera meninggalkan daerah itu menuju Hebron. Ya, ada kenyamanan di sana, ada hati yang mungkin terhibur karena istri yang dia cintai dikuburkan dekat di sana. Nah, ini saudaraku kembali menjadi satu kenyamanan. Kita orang percaya berapa waktu ini betul-betul diajar Tuhan untuk melihat begini, saudara. Tuhan itu punya tujuan dalam hidup kita. Tuhan itu maunya kita terus melangkah maju, makin mengenal Tuhan, makin mengerti kehendak Tuhan. Dan kita menjadi pelaku yang setia untuk terus berjalan. Jangan pernah berhenti terlalu lama di satu situasi oleh karena keinginan kita. Karena perasaan kita. Nah, kalau sepeninggalnya Rahel, saya percaya perasaannya Yakub itu ya yang terguncang. Perasaan kehilangan. Seorang yang dicintai, enggak pengen pergi terlalu cepat. Tuhan terlalu cepat lah. Kalau saya ke Hebron sekarang juga, saya masih ingin mengenang istri yang kucintai. Saya masih ingin merasakan di sini ya. Kadang-kadang orang jadi berlama-lama merasa pedih ya dengan kehilangan. Ya. Nah, disinilah Yakub masih sibuk dengan perasaannya sendiri, masih asik ya dengan perasaannya sendiri, mengenang mungkin hari-hari yang lalu yang indah bersama dengan istri yang sudah almarhum. Tapi kembali saudaraku, ini menjadi satu kenyamanan tersendiri bagi dia. Ini menjadi satu waktu yang dia lupakan akan tujuan Tuhan. Dia mesti segera ke Hebron. Maka dalam situasi seperti ini, disinilah ada kemungkinan Yakub terjebak dalam kenyamanan. Ini sudah beberapa peristiwa kalau kita pelajari polanya Yakub. Ya,
Tuhan suruh dia ke Betel dari Padan Aram, dia berhenti dulu. Cukup lama dia berhenti di Sukot sampai satu peristiwa terjadi. Baru dia pindah ke Sikem. Di Sikem juga dia lama. Tunggu sampai kejadian besar dan memalukan. Dia baru segera pindah ke Betel. Nah dari Betel ini Tuhan mau dia ke Hebron. Tapi sekali lagi ya, Yakub berlama-lama tinggal di Migdal Eder. Enggak cepat segera ke Hebron. Saudara, ini harusnya menjadi pelajaran buat hidup kita orang Kristen. Ya, kita ini ya. Kita lihat slide berikutnya. Terjebak dalam kenyamanan. Hati-hati saudara ya, kalau kita diizinkan Tuhan nyaman. Nyaman oleh karena pekerjaan yang bagus. Nyaman oleh karena ekonomi yang luar biasa. Nyaman oleh karena hubungan-hubungan yang baik dan sebagainya. Nyaman atau kadang-kadang nyaman sendirian. Seringkali kenyamanan memberi kesempatan terjadinya perbuatan dosa. Kita tahu seperti kisahnya Raja Daud. Raja Daud sepanjang umur hidupnya sejak dia menjadi raja, bahkan sebelum menjadi raja, dia selalu di dalam peperangan dan peperangan. Dia seorang yang luar biasa kalau perang, berlaksa-laksa musuh dapat dibunuhnya. Tapi ketika dia di dalam kenyamanan, dia naik ke soto rumahnya. Nah kenyamanan itu membuat dia lengah. Daud akhirnya ya ngintip cewek mandi. Siapa yang mandi? Batseba. Disitulah hatinya terpengaruh. Ya, disitulah jerat iblis masuk. Dan dia jatuh dalam dosa perzinahan. Padahal dia hebat sekali. Kuat sekali. Luar biasa. Cintanya juga sama Tuhan. Tapi kenyamanan itu ternyata bisa menjebak kita saudara. Untuk kesempatan terjadinya perbuatan dosa. Kenyamanan bisa membuat kita terbuai. Ya, terbuai dan melupakan tujuan Allah. Melupakan rumah Allah. Kita sudah dapat pelajaran ini tentang Betel. Bagaimana Tuhan mau rumahnya dibangun. Dan bicara pembangunan rumah Tuhan bukan pekerjaan 1-2 orang. Itu pekerjaan, itu hasil dari persembahan hidup semua anggota jemaat Tuhan. Amin, saudara-saudara. Jadi jangan lengah siapa? Semua. Ibu gembala tentu nggak boleh lengah. Ya, hamba-hambanya, pengurus, pelayan, nggak boleh ada yang lengah. Tapi juga jemaat semua kita tidak boleh ada yang lengah. Ya, hanya dengan diberinya kenyamanan dalam hidup. Kenyamanan orang lain-lain, ya. Tiap hari bisa makan sayur asem, nyaman buat dia. Tadi ada yang cerita tiap hari bisa makan ikan asin, itu nyaman. Dan kita kalau udah punya kenyamanan seringkali sulit disuruh berubah. Betul saudara-saudara? Tapi Tuhan bilang, jangan sampai kamu terbuai. Jangan sampai kamu melupakan tujuan Allah oleh karena kenyamanan. Ya. Nah kenyamanan adalah apa saudaraku dikatakan pencobaan bagi umat pilihan Allah. Yuk kita sebutkan kalimat paling bawah bahwa kenyamanan adalah pencobaan bagi umat pilihan Allah. Kita mesti ingat semua. Orang dunia sekarang cari nyaman. Kenyamanan dikejar. Kenyamanan diburu. Dan ketika sudah dapatkan kenyamanan, orang tidak mau meninggalkannya. Itu dunia. Tapi anak-anak Tuhan, saudara dan saya, Tuhan mau kita bergerak terus. Bergerak terus. Bergerak terus. Untuk sampai kepada tujuan dan rencana Allah. Kenapa Tuhan mau Yakub terus bergerak? Jangan berlama-lama di Migdal Eder. Nomor 1 memang ada jebakan kenyamanan. Nomor 2 kalau nanti kita baca ayat selanjutnya saudaraku, saudara bisa baca di rumah. Kenapa dia harus ke Hebron? Ternyata saudaraku ya Ishak papanya itu akan meninggal.
Ishak bapaknya Tuhan beri umur panjang 180 tahun. Pada waktu itu umur 180 tahun itu umur yang panjang. Karena Abraham aja umurnya 175. Ishak lebih 5 tahun dari bapaknya. Nah, Tuhan mau segera dia ke Hebron. Ada tujuan-tujuan Tuhan. Ada rencana-rencana Tuhan. Tuhan mau Yakub, Israel segera ada di sana. Tapi inilah jebakan kenyamanan. Hari ini apa yang menjebak kita? Kita punya kenyamanan apa? Sehingga sulit baca firman. Tidak bisa disuruh berdoa. Ke gereja juga kita ya sebisanya. Hati-hati semua saudara, dan kita perlu saling mengingatkan satu dengan yang lain. Ya, makanya kadang-kadang di dalam kenyamanan Tuhan izinkan sesuatu yang buruk bisa terjadi. Bukan Tuhan yang memberikan perlakuan buruk, tidak. Tapi itu jebakan kenyamanan dan kita terjebak di dalam kenyamanan. Maka orang Kristen tidak bisa bilang begini, Tuhan kenapa kau izinkan yang seperti ini terjadi dalam hidupku. Tuhan akan mengatakan bukan aku. Aku tidak memberikan kepadamu pencobaan. Pencobaan itu datangnya bukan dari Tuhan. Tapi dari pencobaan itu Tuhan mau kita berubah. Hati kita berubah melihat kenyamanan. Hati kita berubah untuk kembali melihat apa sih tujuan Tuhan memanggilku. Apa sih maksud Tuhan menebusku. Ya. Maka hari ini saudaraku Tuhan beri kita pelajaran. Tuhan beri kita pemahaman ya bahwa dengan berlama memasang kemah di Migdal Eder. Akhirnya terjadilah peristiwa Ruben, anak pertama Israel. Anak pertama saudara. Anak pertama bangsa Israel itu satu kedudukan yang terhormat. Anak pertama itu akan mewarisi hak kesulungan. Tapi sebagaimana Esau tidak memperhatikan, tidak mengindahkan, tidak menghargai tinggi-tinggi hak kesulungannya. Esau begitu. Dia jatuh dalam dosa. Jatuh dalam jebakan. Demikian juga Ruben. Yang satu kakaknya Israel. Yang satu ini anaknya Israel. Ruben. Dia jatuh dalam dosa. Ruben sampai tidur dengan Bilha gundik ayahnya. Dan kedengaranlah hal itu kepada Israel. Saudara bayangkan ya, kalau bapak-bapak engkau adalah ayah dari Ruben. Gimana coba perasaannya si Yakub Israel ini. Baru ditinggal mati istri yang dia cintai. Sekarang dengar kabar lagi anaknya tidur dengan gundiknya. Bagaimana perasaan seorang ayah? Ya. Sesuatu yang haram itu ya hukumnya ya. Sesuatu yang memalukan. Sesuatu yang menjijikan telah terjadi. Bukan sekedar Ruben berzina dengan seorang pelacur. Ini lebih daripada itu. Dia meniduri ibunya sendiri. Ibu tirinya sendiri. Mama dari adik-adiknya. Gimana? Apa yang terjadi dengan Yakub? Memang dalam ayat-ayat ini tidak dikisahkan bagaimana hati perasaannya Yakub Israel ini. Tapi saya percaya saudaraku itu ada satu gejolak ya di dalam hatinya, di dalam perasaannya. Nah saudaraku belajar dari sini kita mau melihat apa yang terjadi pada jemaat Korintus. Kita mulai baca saudaraku. 1 Korintus 5 ayat 1 sampai 13
Minta tolong dari belakang dibuka ayatnya. Kita baca 1 Korintus 5 ayat 1 sampai 13. Ini juga berbicara tentang percabulan yang terjadi di antara jemaat Tuhan. Dan bagaimana Rasul Paulus mengajar kita untuk bisa menanganinya dengan baik, dengan tepat. Yuk kita baca mulai ayat 1 ya. 1, 2, 3. Memang orang mendengar bahwa ada percabulan di antara kamu. Dan percabulan yang begitu rupa seperti yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Yaitu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Ini persis seperti yang dilakukan Ruben terhadap ibu tirinya. Ternyata di Korintus pun terjadi percabulan semacam ini. Yuk ayat 2. Sekalipun demikian kamu sombong. Tidakkah lebih patut kamu berduka cita dan menjauhkan orang yang melakukan hal itu dari tengah-tengah kamu? Sebab aku sekalipun secara badani tidak hadir, tetapi secara rohani hadir. Aku sama seperti aku hadir telah menjatuhkan hukuman atas dia yang telah melakukan hal yang semacam itu. 4. Bila mana kita berkumpul dalam roh, kamu bersama-sama dengan aku, dengan kuasa Yesus Tuhan kita. 5. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis, sehingga binasa tubuhnya, agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. 6. Kemegahanmu tidak baik. Tidak tahukah kamu bahwa sedikit ragi mengkamiri seluruh adonan? 7. Buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. 8. Karena itu marilah kita berpesta, bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. 9. Dalam suratku yang kutuliskan kepadamu, supaya kamu jangan bergaul dengan orang-orang cabul. 10. Yang aku maksudkan bukanlah dengan semua orang cabul pada umumnya dari dunia ini, atau dengan semua orang kikir dan penipu, atau dengan semua penyembah berhala. Karena jika demikian kamu harus meninggalkan dunia ini. Tetapi yang kutuliskan kepada kamu ialah supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara adalah orang cabul, kikir, penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk, atau penipu. Dengan orang yang demikianlah janganlah kamu sekali-kali makan bersama-sama. 12. Sebab dengan wewenang apakah aku menghakimi mereka yang berada di luar jemaat? Bukankah kamu hanya menghakimi mereka yang berada di dalam jemaat? 13. Mereka yang berada di luar jemaat akan dihakimi Allah. Usirlah orang yang melakukan kejahatan dari tengah-tengah kamu. 14. Oh selesai ya, sampai 13 ya. Oke saudara-saudara, apa yang kita bisa pelajari dari ayat-ayat ini? Yuk kita lihat kembali kepada slide kita. Jadi saudaraku, di tengah jemaat Korintus. Di Korintus ini satu jemaat yang luar biasa. Tuhan curahkan karunia-karunia roh. Ya. Tapi juga saudaraku, ada benih-benih dari dosa. Ada benih-benih dosa perselisihan di tengah jemaat Korintus. Ada juga benih-benih dosa, ya, di sini disebutkan jemaat Korintus itu berkecambah dosa percabulan.
Jadi ini satu situasi jemaat yang mengerikan, ya. Ada karunia roh tapi ada percabulan. Ada karunia-karunia roh tapi ada perselisihan. Ironi. Ini bertolak belakang. Yang rohani Tuhan curahkan, tetapi yang duniawi juga terjadi. Ya. Jadi saudaraku, di jemaat ini, jemaat GKPY, kita tahu Tuhan juga memberikan karunia-karunia rohani kepada kita. Amin. Maka jagalah diri kita, seluruh jemaat. Jangan terjebak, jangan terbuai, sehingga muncullah kecambah, dosa percabulan atau dosa perselisihan. Ya, kecambah itu kan artinya awalnya ada benih. Ya, benih itu kalau kita enggak beri tempat, lingkungan yang baik, benih itu tidak akan menjadi kecambah. Betul, saudara? Ya, benih kedelai dah. Ya, dia nggak mungkin jadi kecambah, dia menjadi busuk. Kalau kita tidak beri lingkungan yang bagus, air misalnya, ya, suhu yang tepat. Tapi ketika biji kacang hijau, ya, ketemu dengan situasi yang tepat, maka dia akan berkecambah. Ya, antara yang jadi toge gitu kan. Maka saudaraku, di tengah jemaat Korintus ini, Rasul Paulus menyoroti, ya, ada kejadian-kejadian yang menyedihkan, tapi ada kecacatan-cacatan moral. Ya, tentu kita semua mau umat Tuhan di tempat ini semua sembuh. Amin. Amin. Dari semua cacat-cacat moral, begitu ya. Cacat moral zaman ini yang lagi rame apa saudaraku? Ya, percabulan salah satunya. Perselisihan juga, apalagi saudaraku, termasuk ya seperti penyembahan berhala. Mungkin masih ada yang main dukun. Lagi saudaraku ya, yang pinjam online nggak bisa bayar, kabur ke sana, ke sono. Jangan sampai jemaat Tuhan di tempat ini menjadi pelaku-pelaku yang seperti itu. Nah, saudaraku, percabulan ini sangat berbahaya. Apa yang terjadi pada Ruben? Itu menimbulkan satu kutuk. Nanti kita akan sampai pelajarannya. Apa yang keluar dari mulut Israel bapaknya? Satu berkat seharusnya untuk anak-anak laki-lakinya. Tapi buat Ruben itu menjadi satu kutuk oleh karena perbuatannya. Maka hak kesulungan Ruben itu dicabut. Dia tidak lagi mendapatkan berkat berlipat ganda. Buat kita juga jemaat Tuhan, saudaraku, ya, ada berkat-berkat yang Tuhan mau berikan, ya. Tetapi kalau kita biarkan yang tidak bermoral itu terjadi, wah, jangan sampai berkat itu terhalang untuk kita nikmati. Percabulan ini sangat berbahaya, membinasakan tubuh dan mempengaruhi anggota jemaat lainnya. Makanya tadi kalau kita baca saudaraku di 1 Korintus 5 ayat 1 sampai 13. Ya, pertama-tama Paulus berkata, tetapi kamu sombong. Kamu membiarkan. Ada saudara-saudara, ya, Paulus bilang, aku tidak menghakimi orang di luar umat Tuhan. Itu Tuhan yang akan menghakimi mereka. Tapi tugas dia sebagai rasul, ya, sebagai hamba Allah, itu harus menyelidiki, menilik keadaan jemaat. Dan itu juga yang Rasul Paulus ingatkan kepada jemaat. Jangan kamu sombong, mengira kalau ada di antara kamu yang melakukan percabulan, lalu kamu berpikir, kamu mengasihi dia, kamu ajak dia, kamu bergaul dengan dia, kamu ajak dia makan-makan bareng. Kamu pikir itu bukti kasih, tidaklah demikian. Yuk, slide berikutnya. Jangan sampai kita salah mengerti.
Ya, di sini dikatakan kita memang harus mengasihi dan menerima setiap orang apa adanya. Namun sebuah tindakan disiplin harus dilakukan terhadap saudara seiman yang berbuat dosa. Itu pun wujud dari kasih. Ya, nanti saya jelaskan lebih detail, saudara. Dengan maksud untuk mengembalikan yang salah ke jalan yang benar. Makanya jemaat Tuhan kalau tahu ada kesalahan-kesalahan di dalam praktek hidup orang percaya, tegur. Jangan diam. Kalau ada saudara kita punya cara hidup yang salah, tegur. Demi hidup gereja. Nah tadi ini kan kembali ya soal Betel, pembangunan rumah Allah. Kok kita mau rumah Allah dibangun oleh kita semua jemaat, punya peran, punya fungsi. Kalau ada yang salah, jangan dibiarin. Apalagi senyum-senyum, ketawa-ketawa. Lucu kamu, padahal dosa yang dia lakukan. Bukan begitu sikap kita sebagai gereja. Kalau ada yang berbuat salah, tegur. Kalau bisa memang tegur, jangan langsung di depan banyak orang. Panggil, bicara berdua, bertiga. Kamu gak boleh begitu. Itu Tuhan larang. Firman Tuhan tidak mengajar kita begitu. Kamu salah bicara, kamu salah bergaul, kamu salah nonton, kamu salah lihat-lihat yang porno. Tegur, amin. Tegur, itu bukti kasihmu. Satu saudara dengan saudara yang lain. Yang lalu saya udah bilang, kalau ada tahu sesuatu, saudara tidak bisa melakukannya, sampaikan ke saya. Supaya saya yang panggil. Kalau saudara gak berani tegur dia, sampaikan ke saya. Supaya saya cari waktu terbaik untuk panggil, tegur. Tentu sebelum panggil yang seperti itu, saya berdoa lebih dahulu. Amin, saudara-saudara. Kita pun kalau mau menegur saudara yang melakukan dosa, hidupnya tidak tertib, ada perkara-perkara tidak bermoral yang dia lakukan, kita harus berdoa. Minta Roh Kudus bekerja, minta Roh Kudus jamah hatinya, lalu ketemulah, tegurlah dia di dalam kasih. Itu yang Rasul Paulus maksudkan. Jangan bergaul. Jangan tenang-tenang baik. Kalau kita tahu ada di dalam hidup jemaat Tuhan yang melakukan hal-hal seperti itu. Ya. Tapi sekali lagi, kasih itu juga menutupi banyak dosa. Artinya apa? Kita tahu satu saudara kita berbuat salah, kita saja yang tegur. Jangan diceritain kemana? Mana? Itu pun satu bentuk kasih, menutupi. Siapa yang harus aku sampaikan? Aku bisa tegur sendiri enggak? Aku bisa. Aku mau jadi alat Tuhan. Doa, minta pengurapan, lalu tegurlah dia. Tapi kau lihat, dia masih ulang lagi dosanya. Masih ulang lagi dosanya. Bicaralah kepada saya. Atau kepada hamba-hamba Tuhan yang lain. Jangan ceritakan kepada jemaat. Jangan cerita kepada pelayan. Amin. Intinya kita mengasihi dia. Kita juga mengasihi jemaat Tuhan di tempat ini. Karena jemaat dibangun oleh semua batu-batu hidup. Saudara dan saya adalah batu hidup. Jadi itulah wujud kasih kita, saudara-saudara. Untuk mengembalikan yang salah ke jalan yang benar. Berikutnya saudaraku. Dosa harus dinyatakan. Kalau dosa disembunyikan, setan yang sorak-sorai. Betul? Tapi ketika dosa dinyatakan, itu menjadi satu komitmen bagi kita jemaat Tuhan di tempat ini. Kami mau hidup kudus. Kami mau hidup menyenangkan Tuhan. Kami mau dibangun
menjadi rumah Allah, tempat Tuhan. Senang ada di sini. Tapi kalau kita biarkan seperti jemaat Korintus yang terus berselisih, yang terus hidup di dalam dosa percabulan, wah saudara, lama-lama saudaraku, kaki dian itu, tanda kehadiran Tuhan, itu bisa diangkat saudara-saudara. Kita hanya seperti persekutuan sosial saja, hadirat Tuhan tidak dinyatakan. Tentu kita tidak mau hal seperti itu terjadi. Amin. Amin. Jadi mari jadi pribadi lepas pribadi yang mencintai kekudusan. Kita jaga hidup kita masing-masing. Juga saling menjaga satu dengan yang lain. Apa sih dosa percabulan yang dibahas di 1 Korintus 5 ini? Sama enggak dengan perzinahan? Ya, ini porneo, termasuk perzinahan. Termasuk enggak dosa homoseksual atau lesbian? Ya, termasuk dosa seksual. LGBT. Yang hidupnya jadi lesbi. Yang hidupnya jadi homo, gay. Itu pun dosa. Termasuk enggak pornografi? Ya, termasuk. Kalau saudara seimanmu kau tahu suka lihat-lihat yang porno, apalagi berani kirim-kirim yang porno, jangan dibiarkan. Tegur. Kasih tahu, kita bukan sekumpulan orang-orang porno. Kita dipersatukan menjadi umat yang kudus. Amin. Amin. Kita harus jadi orang-orang yang mencintai kekudusan. Mencintai kebenaran. Supaya nama Tuhan dipermuliakan lewat persekutuan ini. Rasul Paulus mengingatkan, satu, jangan sombong. Jangan pikir kamu melakukan kasih dengan merangkul sebanyak-banyaknya orang-orang yang seperti itu. Sambil kamu tidak menegur dosa mereka. Itu yang Rasul Paulus maksudkan. Jangan sombong. Karena dosa pornografi begini saudaraku, orang-orang cabul disebutnya. Kalau kita membiarkan diri kita bergaul dengan dia dan kita merasa tidak ada apa-apa yang aneh pada dia. Aku terbuka aja, aku bebas aja, lama-lama ikutan. Betul? Lama-lama jadi porno. Lama-lama ikut berbuat cabul. Itu yang Rasul Paulus dengan keras mengingatkan jemaat. Usirlah orang-orang seperti itu. Maksudnya saudaraku adalah jangan bergaul. Jangan anggap enteng dosa-dosa seperti itu. Itu seperti ragi yang mengkamirkan adonan. Kalau dibiarkan. Kita punya grup-grup WA, bayangkan. Ya, ada satu yang berani. Senang kirim-kirim yang porno-porno. Walaupun mungkin sambil ketawa-ketawa ya. Ada lucu-lucunya tapi porno. Kirim pertama beraninya japri doang dia sama satu. Siapa sih yang lumayan nih kayaknya deket sama gue nih. Yang dia mah orangnya enggak terlalu kudus-kudus. Begitulah orangnya enak juga, diajak sedikit-sedikit miring-miring sedikit. Dia kirimin. Terus dijawabnya WK. Wah dia seneng. Gue kirimin lagi besok. Dikirimin lagi. Enggak, ditegur. Oh dia lebih berani. Dia kirim lagi saudara seiman yang lain. Sama juga ada punya apa lagi bro. Oh dikirimin lagi. Lama-lama di grup WA kompri. Itu isinya bisa yang porno-porno masuk sana semua. Betul? Bertobat. Kenapa? Karena kita tidak segera menanggapi. Kalau ada yang buruk, saudara jangan diam. Jangan ketawa-ketawa. Wah ini tidak baik. Tidak baik bagiku, tidak baik bagi saudara seiman. Tidak baik untuk pembangunan rumah Tuhan di tempat ini. Tolak.
Begitu loh maksudnya Rasul Paulus. Kalau orang itu tidak bisa diajak bicara. Nah ini dulu ya. Dosa harus dinyatakan. Pendosa harus digembalakan dan dibimbing untuk bertobat. Warga gereja, jemaat ikut bertanggung jawab untuk saling menjaga kekudusan jemaat. Amin semua. Ya. Jadi kenapa gembala harus dikasih tahu? Supaya dia dipanggil dan diajar, dididik, dibimbing. Ya. Oh, gembala ya nanya, kamu tiap hari baca firman enggak? Oh sibuk, baca firman sibuk. Lihat yang porno-porno kok rajin. Ya. Supaya dia bertobat. Ya. Nah makanya model begini kan saya suka bicara juga sama tim PW atau tim doa. Kalau kamu melakukan yang seperti ini, lebih baik jangan pelayanan dulu. Bertobat dulu. Sucikan hidupmu dulu. Baru balik pelayanan. Buat apa? Kalau hanya menjadi ragi yang mengkamirkan adonan. Kita ini satu adonan. Ada satu jadi ragi mengkamirkan adonan. Maka hidup orang percaya haruslah menjaga hidup yang kudus. Kita dipanggil untuk itu. Kita dididik untuk itu semua. Amin. Tim PW, pendoa, semua yang melayani. Mundur sebentar, ambil waktu retreat, bukan untuk ngambek, bukan. Tapi untuk Tuhan, tolong aku. Tolong aku. Aku tahu aku terjebak oleh siasat iblis. Oleh kedagingan, aku tahu ini tidak berkenan di rumahmu. Aku tahu aku akan jadi ragi yang mengkamirkan adonan. Oh betapa aku berdosa kepada diriku sendiri, kepada umat Tuhan dan kepada Tuhan. Dosa percabulan itu saudara jangan dianggap ringan. Kalau seorang suami melakukan yang engkau berdosa kepada keluargamu. Kalau seorang istri melakukan yang engkau berdosa kepada keluargamu. Kalau seorang anak muda melakukan yang engkau berdosa juga kepada keluargamu. Juga kepada gereja. Tentu kepada Tuhan. Maka Rasul Paulus keras terhadap dosa-dosa semacam ini. Dan kita semua punya tanggung jawab yang sama saudara-saudara. Bergaul itu yang benar. Jangan duniawi. Jangan seperti orang dunia. Cara bergaulnya. Saudara di pelayanan wanita saya suka menekankan. Wanita mau curhat sama wanita. Jangan wanita curhat sama laki-laki. Tidak benar. Engkau bisa terjebak di dalam dosa-dosa seperti ini. Laki-laki mau curhat cari teman laki-laki. Tapi jangan yang gay ya. Yang cewek juga jangan kena sama yang lesbi ya. Ternyata saudaraku seperti mereka yang lesbi begitu. Oh pernah kok saya dengar ada kok terjadi di antara kita anak-anak kita. Yang mendengar dan melihat. Mereka tadinya gak tahu kalau cewek sama cewek cium-ciuman, peluk-pelukan, belai-belayan. Aneh sih kerasa aneh tapi gak tahu kalau itu dosa. Lesbi itu ternyata dosa. Waktu mereka ikut SPK itu berapa tahun yang lalu mereka saksi. Aku ada kok teman di kelas kayak gitu katanya. Cewek sama cewek belai-belai, cium-cium, ciumnya sampai bibir. Oh itu lesbi, itu bagaimana? Enggak apa-apa kan itu dosa.
Begitu dia tahu itu dosa, baru dia menjauh dari teman-teman yang seperti itu. Jauhi. Jangan dekat-dekat. Karena itu bisa mengkamirkan teman-teman yang lain. Termasuk dirimu sendiri. Dan kita semua harus menjaga itu, saudaraku. Ya, kita nggak tahu anak-anak sekolah masih SMP loh. Saya kaget juga, waduh. Anak-anak SMP kita. Sekolah Kristen loh. Nggak tahu itu gurunya, mungkin nggak tahu atau bagaimana. Jadi kita semua harus menjaga ya, yang paling parah ini saudaraku, karena ini dekat sama kita. HP-mu ini. Berikutnya, slide kita mengajar apa? Cara terbaik menghindari jebakan dosa. Dosa apapun termasuk percabulan ya. Nomor satu adalah menjauhi. Kalau di HP gimana ngejauhinnya? Ya jangan dibuka situs-situs yang seperti itu. Jangan dibuka hubungan dengan perempuan-perempuan, dengan laki-laki yang seperti itu. Kalau cowok-cowok saya tahu, lihat statusnya. Wih menarik nih, cantik nih. Seksi ini. Dipencet langsung sama dia. Ya itu namanya engkau mendekati dosa, bukan menjauhi. Betul? Kalau yang wanita itu apa? Facebook nih. Halo, apa kabar? Lihat, siapa dia? Wah, gue gak kenal. Wih, cowok. Wih, mukanya Korea. Cakep nih. Dipencet. Kenalan. Enggak kok, ngomongnya biasa-biasa, bugem. Udah deh, jangan ngomong begitu deh. Biasa-biasa cuman awalnya. Habis itu dia bilang, kamu cantik ya, berapa umurmu? Oh langsung ya, kayak orang dikipasin gitu ya. Udah jarang-jarang ada yang bilang gue cantik. Ini ada satu yang bilang gue cantik, boleh juga nih. Kelepek-kelepek langsung. Diajak yang gak benar ke bawah. Mau ketemu, mau. Dibawa ke tempat gak benar, mau. Parah. Jemaat tidak boleh terjebak dalam hal-hal seperti ini. Jangan anggap engkau kuat. Makanya Rasul Paulus nasihati, jangan sombong. Jangan pikir kamu tidak akan kena. Anak muda juga jangan sombong. Jangan pikir engkau kuat untuk tidak terpengaruh. Sekali dua kali kau buka situs-situs porno, terus engkau lanjut. Jangan ada yang merasa hebat. Itu semua jebakan yang membuai kita. Amin, saudara-saudara. Jadi menghindari jebakan dosa itu sungguh satu perilaku yang bijaksana. Jangan mau pak kuat-kuat melawan dosa, ngapain? Enggak begitu caranya. Begitu. Hindari, jauhi. Siapa orang-orang? Ngomongnya aja porno, dikit-dikit ngomong porno, dikit-dikit ngomong porno, jauhin. Rantai dosa harus diputus. Jangan dibiarkan, nyambung lagi. Gara-gara satu orang nyambung ke beberapa orang. Jangan dibiarkan, putus. Ya. Dan lawan dosa dengan doa dan firman. Kalau memang kita tidak punya banyak waktu, ibu-ibu rumah tangga tidak punya banyak waktu. Kapan waktunya nyaman? Lagi ngaso. Aduh, habis nyuci, ngaso dulu ah. Buka-buka dah. Nah, itu di situ. Hati-hati di situ. Jangan terjebak di situ. Amin semua. Kita harus saling menjaga satu dengan yang lain. Ya. Supaya gereja Tuhan bisa terus maju. Bisa bangkit. Ya. Bisa bertumbuh. Memuliakan Tuhan. Maka hadirat Tuhan terus menyertai kita.
Dan apa saja yang kita buat, Tuhan bilang engkau akan berhasil dan engkau akan beruntung. Amin. Saudara, mau berhasil dan beruntung di hadapan Tuhan? Haleluya. Ya. Terakhir, berikutnya. Ya. Aduh, kecil ini. Kelihatan enggak? Ntar minta tolong dibetulin, tolong dibetulin. Dikatakan di situ hanya hidup yang tanpa ragi dosa yang bisa mengalami suasana pesta rohani dalam hadirat Allah yang kudus, murni, tanpa celah. Jeleknya dosa, dia itu selalu diikuti dengan niat ditutupin. Siapa berdosa, apakah akan teriak? Tidak. Orang yang berdosa akan menutupi dirinya supaya orang tidak tahu kalau dia berdosa. Itulah sifatnya iblis. Dan itu menjadi bawaan pendosa. Tapi saya percaya kalau Tuhan mengasihi umatnya di tempat ini, Tuhan akan bukakan itu. Cepat atau lambat, Tuhan akan singkapkan itu. Jadi saudaraku, ya, ayo mari sama-sama. Kita jadi orang-orang yang menjauhi dosa. Dan kita menjadi orang-orang yang memutus rantai dosa. Kita jadi orang-orang yang membangun kebiasaan yang baik. Kebiasaan yang benar. Yaitu berdoa. Berdoa senantiasa. Dan mengingat akan firman Tuhan. Maka saudaraku, gereja ini akan terhindar dari ragi-ragi percabulan. Saya juga mau mengingatkan anak-anak muda ya. Berpacaranlah yang kudus. Ya, cewek-cewek jangan karena baper. Takut juga ditinggal pacar. Takut diputusin. Diajak apa aja mau. Saking cinta, udah lupa cinta sama Tuhan itu lebih dari segalanya. Ibu-ibu ingetin ya, saya juga ingetin terus nih anak saya. Harus bisa jaga diri. Tuhan Yesus itulah cintamu yang pertama. Hidup kita haruslah hidup yang kudus. Ya jangan sampai mau-maunya. Makanya kemarin lagi kita buat seminar LSD, seminar Love, Sex and Dating. Kita juga memberikan pertanyaan-pertanyaan sebelum seminar dimulai. Itu lewat handphone ya pertanyaan. Saya sih berharapnya saudara ya, ini kan gereja kita yang setanggerang ya, sini sama ranting-ranting. Saya harap ada beberapa pertanyaan itu yang bertanya ya, gimana kamu? Udah pacaran belum? Kalau belum ya udahlah ya. Tapi kalau jawab yang mudah dilanjut dengan pertanyaan, gimana pacarannya? Jaga kekudusan apa enggak? Udah melakukan hubungan seksual atau belum? Maunya saya jawabnya semua bagus. 0, enggak ada. Amin. Maunya. Kenyataannya gimana? Ada yang sudah melakukan. Memang kita batasi pertanyaan itu dengan mereka tidak perlu mencantumkan nama. Tapi ada. Anak-anak kita yang baik-baik, yang kalem-kalem, yang manis-manis. Harus kita ajar. Harus diingetin orang tua. Amin. Amin. Begitu juga kita yang punya anak laki-laki. Ya. Karena biasanya yang cewek ini diajak. Ya jeleknya mau. Mau lagi. Yang cowok yang ngajak ini. Itu semua sudah termasuk dosa percabulan. Kita semua harus perhatikan. Orang tua harus sering mengingatkan anak-anaknya. Yang laki-laki maupun yang perempuan. Supaya terhindar dari dosa percabulan. Jangan dikira anakmu baik-baik.
itu semuanya beres. Kita juga harus jaga. Kita harus batasi. Sampai kamu menikah, jangan dibebasin anak-anak kita. Begitu saja dibiarkan. Amin. Amin. Kita harus keras terhadap dosa-dosa ini. Jangan orang percaya bilang, biarin dah. Ntar juga kalau dihamilin, dikawinin. Aduh, gawat kalau ada jemaat kita bilang begitu. Betul saudaraku? Jadi kita harus bertobat sungguh-sungguh semua ya. Semua bapak-bapak, semua ibu-ibu. Yang tua, yang muda. Semua anak muda, yang laki-laki atau yang perempuan. Kita harus memperhatikan tubuh kita ini rumah Allah. Harus dijaga kekudusannya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yuk, kita mau datang sama Tuhan, saudara. Kita minta kekuatan, ya, supaya Tuhan menolong, ya, jemaat kita di tempat ini semua terbebas dari dosa-dosa percabulan, ya, termasuk perzinahan, ya, homoseksual, pornografi. Tuhanlah kekuatan kita. Tuhan juga yang mau membebaskan kita. Kalau ada di antara kita masih hidup di dalam dosa seperti ini, saudara jangan diam saja. Lebih baik engkau datang kepada hamba-hamba Tuhan. Kau boleh datang kepada saya. Kau boleh datang kepada Pak Dani. Ada Pak Daniel. Datang supaya engkau ditolong. Supaya Tuhan terus bersuka cita terhadap hidup kita dan berkat-berkat itu tetap mengalir. Oh haleluya. Kita nyanyi lagu apa? Yuk. Seputih hatimu, setulus salibmu, kasih-Mu Tuhan. Biar
kami Tuhan. Sucikan dan kuduskan jemaat-Mu. Kami semua ya Tuhan yang hadir pagi hari ini, sucikan, kuduskan. Firman-Mu berkata, tubuhmu lah bait Allah. Oh Tuhan, hati kami, pikiran kami, mata kami, telinga kami, mulut kami, tangan kami, kaki kami, tubuh kami adalah rumah Allah, tempat kediaman-Mu, tempat Roh Kudus tinggal. Begitu kudusnya kami harus menjaga diri kami masing-masing. Sebagai pribadi, juga diri kami seluruhnya sebagai gereja. Setiap kami punya tanggung jawab pribadi, juga punya tanggung jawab korporat sebagai gereja. Jangan biarkan kami menjadi ragi yang mengkhamirkan seluruh adonan umat. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman yang mengingatkan, menegur. Kalau kami ada kesalahan, kami berdosa, kami telah menjadi pelaku dari dosa ini Tuhan. Kami mau bertobat. Kami mau berbalik dari jalan yang salah ini. Jalan jebakan iblis ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Bebaskan kami dari ikatan dosa ini. Lepaskan kami dari jerat iblis ini. Dalam nama Tuhan Yesus, darah Yesus kami butuhkan. Darah Yesus yang menyucikan kami. Sucikan umat-Mu Tuhan. Yang telah berdosa dengan matanya, hari ini Tuhan kuduskan mata kami. Kami tidak lagi suka melihat yang porno-porno, yang berdosa di hadapan-Mu. Kami yang berdosa dengan telinga kami, suka mendengar rayuan-rayuan, suka dibohongi dengan perkataan-perkataan manis. Hari ini kami bertobat. Biarlah kami mendengar firman-Mu jauh lebih manis. Biarlah kami mendengar nyanyian rohani, pujian penyembahan jauh lebih manis dari perkataan-perkataan penipu. Kiara basyaka ya laba-laba. Tuhan kuatkan setiap bapak. Tuhan kuatkan setiap ibu. Tuhan kuduskan setiap laki-laki yang muda. Tuhan juga kuduskan setiap wanita, gadis-gadis. Inara basyaka ya lama-lama. Tuhan kami minta sepenuh hati kami kepadamu. Lingkupi keluarga kami masing-masing. Kuduskan keluarga kami masing-masing. Supaya terhindar dari jebakan dosa ini. Lebih daripada itu Tuhan, kuduskan umat-Mu, gereja-Mu Tuhan. Kuduskan ya Tuhan Yesus. Supaya kami lebih lagi takut akan Tuhan. Lebih lagi mencintai kekudusan. Mencintai kebenaran. Mencintai firman-Mu Tuhan. Indah ya labasane. Ampuni kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami ucap syukur, terima kasih. Haleluya. Mari saudara, kita mau bersikap berdoa. Kita akan berdoa sama
syukur kami naikkan kehadirat-Mu Bapa. Ya Tuhan. Kalau pada pagi hari ini Tuhan, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah jemaat-Mu. Amin. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu. Ya. Terima kasih Tuhan untuk semangat yang selalu Engkau berikan dalam hidup setiap kami. Tuhan, pada pagi dan siang hari ini Tuhan, kami berdoa Tuhan bagi suku-suku bangsa Tuhan yang masih belum mengenal kepadamu. Dalam nama Yesus. Terlebih suku Lintang Tuhan, kami berdoa buat suku ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Dalam Tuhan, nama- biarlah Injil-Mu boleh masuk ke tempat ini Tuhan. Di mana Tuhan biar Kau utus setiap hamba-hamba-Mu datang untuk masuk Injil-Mu Tuhan. Setiap mereka boleh mendengar firman-Mu, supaya mereka berlutut Tuhan, bertelut di hadapan-Mu. Bapa di dalam surga, kami berdoa setiap suku-suku bangsa yang masih belum mengenal kepadamu Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan, karena mereka juga ada jiwa-jiwa kepunyaan-Mu Bapa. Kau pakai setiap hamba-Mu, supaya Tuhan urapan-Mu boleh ada di setiap mereka. Bapa, terima kasih Tuhan, kami serahkan juga jemaat-jemaat di tempat ini Tuhan, yang masih keluarganya masih belum mengenal kepadamu Bapa. Kiranya Kau dengar setiap doa jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, supaya mereka Tuhan boleh menjadi teladan di dalam rumah tangga mereka. Baik kelakuan mereka, baik perkataan mereka, baik tingkah laku mereka. Mereka boleh menjadi cermin bagi keluarga-keluarga mereka. Kami juga berdoa untuk bapak-bapak. Mereka boleh menjadi imam-imam di dalam keluarganya. Supaya mereka Tuhan boleh membawa keluarganya kepada kekudusan dan kebenaran-Mu. Supaya nyata kuasa-Mu Tuhan. Karena kami percaya dari kelakuan setiap kami, Kau akan membawa jiwa-jiwa datang kepadamu. Kau berkati Tuhan Ibu Gembala kami. Supaya dia boleh tajam membawakan firman. Supaya firman-Mu boleh menguatkan setiap hati-hati yang mendengar. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Karena kami percaya Engkau Allah yang sanggup mengubah air menjadi air anggur. Terima kasih Tuhan. Kau berkati jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Kiranya nyatakan kuasa-Mu. Kami percaya Kau limpahkan mereka Tuhan dengan kasih sayang-Mu. Kau berkati apa yang mereka perbuat di dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan doa kami hanya ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Mari semuanya bangkit berdiri. Kita angkat kedua tangan kita kepada Bapa Sorgawi. Kita ucap syukur kepada Tuhan. Bapa, terima kasih untuk ibadah hari ini. Kami boleh menjumpai Engkau Tuhan. Biar kebenaran, kasih dan kuasa Tuhan selalu menyertai kami sepanjang seminggu ke depan ini Tuhan. Kami menjalani hari-hari hidup kami. Engkau yang ubahkan kami. Beri kekuatan untuk kami dapat berjalan di dalam jalan kebenaran-Mu. Ubahkan kami lebih lagi. Dan kami percaya Engkau juga yang memberkati hidup kami semuanya. Setiap hari kami hidup di dalam berkecukupan dan tidak kekurangan. Berkat-Mu tercurah atas kami semua. Karena itu jemaat Tuhan, pulanglah Engkau membawa damai sejahtera sukacita dari Tuhan Yesus Kristus Sang Immanuel yang menyertai kita. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, haleluya, amin. Mari sebentar saudaraku. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih